Oke, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas pagi hari ini. Kita bersyukur, kita wajib bersyukur karena kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini dengan kesehatan yang prima. Dan tentunya kita juga diberikan waktu untuk bisa bersama-sama belajar pada pagi hari ini. Saya lihat teman-teman di sini ada sudah berkumpul 52 orang. Oke, undang teman-teman yang lain segera untuk kita bisa masuk ke dalam conference call pagi ini. Karena di sini kita mau memberikan semangat, kita mau bersemangat bersama, dan kita mau belajar bersama pada pagi hari ini. Boleh ya sambil absen nanti di dalam chat. Saya pengen tahu nih teman-teman di sini dari mana teman-teman berasal dan dari mana teman-teman mendengarkan conference call pada pagi hari ini. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, karena saya boleh untuk memberikan sharing pada pagi hari ini melalui conference call, di mana di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari, tetapi saya cuma men-sharingkan ilmu-ilmu yang pernah saya dapatkan dan juga apa yang sudah saya alami selama ini. Dan pada pagi hari ini, saya lihat ya ada dari Tangerang, terus kemudian ada dari Bali. Selamat pagi Mbak Sari, Sidoarjo. Wow, kita semua memang belum bisa berkumpul secara offline, tapi paling tidak kita bisa berkumpul di online. Oke, nah pada pagi hari ini, teman-teman kalau sudah mendapatkan preview pada hari ini adalah kita mau berbicara tentang story. Dan dari Batam, hai Batam. Nah, kita mau bicara tentang apa sih? Kita mau membahas tentang buat topik pada hari ini adalah membuat konten story yang bikin nagih para pembaca. Nah, maksudnya gimana nih? Oke, sering ya kalau misalkan melihat isi story teman kita yang isinya jualan melulu, sampai akhirnya kita paling lihatnya cuma 1, 2, 3, 4, skip, kayak gitu. Nah, tapi kalau kita sebagai penjual gitu ya, sebagai pembuat story-nya pengen dong story kita ini dilihat oleh orang lain. Dan bahkan bisa diminta story-nya untuk di-share lagi, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, perkenalkan nih, nama saya adalah Agnes Charlita, background saya adalah dokter gigi. Nah, saya juga membantu untuk teman-teman di sini men-sharingkan tentang story supaya bikin nagih seperti tadi. Nah, di era saat ini, kita tidak bisa lepas dari sosial media. Dan teman-teman sendiri deh, pasti juga sering kan belanja-belanja lewat sosial media. Nah, tapi pertanyaannya saat ini, teman-teman pengen cuman pakai sosial medianya untuk belanja aja atau menghasilkan duit? Nah, saya yakin teman-teman karena sudah memutuskan untuk mendengarkan conference call pada pagi hari ini, teman-teman mau belajar untuk mendapatkan income-nya. Nah, kalau kita ngomong tentang sosial media ada banyak. Ada Facebook, Instagram, YouTube, terus kemudian WhatsApp gitu ya. Dan semua rata-rata itu ada story-nya. Gitu. Kenapa story itu penting? Gitu. Story ini kita bisa gunakan untuk menghasilkan duit. Nah, karena story ini tuh gerbang utama nih, tools kita untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan daftar nama orang-orang yang akan menjadi customer kita, pebisnis kita. Dan tentunya dari gerbang utama ini nanti kita akan proses lanjut dengan 7 langkah workflow yang diajarkan oleh OTG. Nah, perlu diketahui bahwa story ini kita bisa mix ya, bisa berupa tulisan atau berupa foto, dan teman-teman biasanya ini kita hilang story kita itu dalam waktu 24 jam. Nah, tujuan story sendiri ini apa sih gitu ya? Story ini tujuan kita itu untuk engage antara kita dengan teman-teman, Facebook, WhatsApp, Instagram gitu. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa kalau di WhatsApp itu pastikan bahwa teman-teman itu juga saling kontak, saling save kontak dengan teman yang lain. Jadi misalnya nih, pastikan kita men-save kontak teman kita dan teman kita itu save kontak kita gitu. Kenapa? Karena kalau kita nggak saling save, kita nggak bisa saling lihat story satu sama lain. Seperti itu. Jadi pastikan pada saat kita bertukar kontak dengan teman kita bilang, save nomorku ya, gitu. Nomormu juga ini aku save. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, jadi yang pertama, story ini kan tadi saya udah bilang ya, kalau misalkan itu kita gunakan sebagai tools gitu. Nah,
karena ini tools bisnis, jadi pergunakan story juga secara profesional gitu. Jangan ada baiknya story ini tidak kita gunakan untuk ajang baper-baperan, untuk curhat, untuk curcol. Ya kalau udah curhat ada yang ngerespon, tapi kalau taunya ternyata nggak ada yang ngerespon, malah rasanya sakit hati kan gitu. Jadi kalau misalnya pengen curhat, terutama tentang bisnis ini, mungkin ada tantangan, mungkin ada kesulitan, curhatnya ke upline, ke orang-orang yang mengajak kita dan mengenalkan bisnis ini ke kita gitu. Nah, dan kalau misalkan kita nih seringnya posting story-story yang negatif, orang pasti akan menilai kita juga negatif. Jadi ada baiknya kita posting story-story yang gimana nih? Yang informatif, edukatif, dan yang pasti bikin ketagihan orang suka lihat story kita. Nah, gimana nih caranya untuk menjadikan story kita juga menjadi yang profesional gitu ya? Nah, saran saya coba lihat 6 hal penting ini dalam membuat story. Yang pertama, tetap buat goal. Nah, goal-nya apa? Mau dari story kita ini mau dapat income berapa ratus ribu, mau tercetak berapa poin, atau mau bonding ke berapa orang, mau dilihat berapa orang. Nah, hal ini berkaitan juga. Contoh, dengan jam-jam postingan kita, supaya orang-orang yang melihat status story kita ini juga makin banyak. Biasanya yang banyak dilihat itu pada saat jam bangun tidur, mau tidur, ataupun saat makan, kayak gitu. Nah, kita juga harus realistis ya, jadi jangan cuma posting story cuma 1-2 kali, dan berharap closing-nya dapatnya nanti banyak, gitu. Karena apa? Karena orang itu akan tertarik biasanya itu pada paparan kelima, gitu. Nah, orang akan mulai bertanya-tanya, mulai akan tertarik, seperti itu. Dan kalau misalnya postingan kita cuma dilihat 20-30 orang, terus kita ngarepnya bisa dapat income yang gede banget ya. Kita juga harus realistis. Tentunya income yang kita bisa dapatkan lebih besar kalau story kita juga akan dilihat lebih banyak orang. Bukankah orang yang terjaring akan lebih banyak ketika story kita itu dilihatnya 200 sampai 300 orang. Nah, supaya story kita bahkan lebih ya 500, 1000. Nah, supaya story kita ini bisa dilihat lebih banyak orang lagi, yang pasti adalah tambahlah kontak-kontak di WhatsApp, tambahlah teman-teman di Facebook, Instagram, seperti itu. Nah, tahap yang kedua yang perlu kita lihat adalah hal pentingnya adalah daftar nama. Nah, orang-orang yang lihat status kita itu salah satu daftar nama tambahan yang akan kita hubungi. Nah, gimana maksudnya? Jadi story kita ini gambarannya seperti toko, gitu. Kita punya etalase toko, ada toko, dan dia lewat di status kita, gitu, lewat di toko kita. Nah, mau kita apain? Kita biarin? Kan enggak juga, gitu. Ada yang mungkin nyapa, ngechat, tapi ada yang nggak ngechat nih. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mulai dengan ngechat dia. Cara ngechatnya salah satunya bisa bilang gini nih, halo, aku tadi lihat kamu di story kayak gitu. Atau mungkin, halo, gimana kabarnya? Nah, pada saat pandemi ini nih momen yang enak kita buat tanya kabar, karena itu hal yang lumrah kok gitu. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh. Ya udah kita mau tanya kabarnya dia. Nah, kita bisa tanya gimana kabarnya gitu. Dia kalau misalnya dibales, oh iya aku baik-baik aja, kenapa? Kan kadang ada yang seperti itu. Kita bisa bilang, oh iya aku tadi lihat kamu itu melihat storyku, jadi aku keinget kamu dan aku pengen tahu gimana kabarmu. Nah, kita dengan bicara seperti itu, mungkin dia yang awalnya juga ngelihat story kita sungkan mau tanya, paling nggak dengan kesentil itu dia pun nanti akan tanya, oh iya, by the way tentang storymu itu apa ya? Atau itu manfaatnya apa ya? Kayak gitu. Atau kita juga bisa melanjutkan obrolan, kita bisa forming, ngobrol seputar family, occupation, recreation, atau tentang keuangannya dia, hobinya dia. Nah, kita dengan berbicara yang tentunya terarah ya, nantinya kita juga bisa berujung dengan menawarkan bisnisnya, atau bahkan dia tertarik bisnis, atau tertarik dengan produk-produk yang kita miliki. Nah, kalau misalnya nih, biasanya dari story kita orang biasanya akan chat juga gitu ya, akan chat, ada yang tanya gitu. Nah, itu sama seperti hal ketiga yaitu inviting. Nah,
tujuan kita posting story, tadi kan kembali ya, engage. Nah, supaya engage, itu kita buat story kita ini seperti menginvite orang-orang tersebut supaya mau chat ke kita. Nah, gimana nih caranya membuat story-nya? Kita bisa menggunakan yang namanya kalimat-kalimat call to action. Call to action tuh gimana? Contohnya adalah mau konsultasi dulu, DM aja, seperti itu. Kemudian saya mau berbagi tips ke 10 orang tercepat. Nah, orang-orang ini tentunya akan ngechat kita, dan dari story itu kita bisa menjaring orang-orang tersebut. Kemudian, ada juga yang mungkin kita kalau dari posting produk gitu ya, ada yang tanya harganya berapa. Nah, saya biasanya tidak langsung menjawab harganya, tapi saya akan tanya dulu, oh kamu punya masalah kulit apa? Aku coba berikan solusi yang lebih tepat untuk masalah kulitmu. Jadi kita bisa tanya dulu dia kebutuhannya apa. Nah, dari situ kita juga bisa nih, misalnya mau janjian telepon kah, atau mau digiring ke acara Health Talk yang hari Rabu atau Fat Loss itu, kemudian ada di Beauty Talk hari Senin, kemudian Business Briefing di hari Sabtu, atau link-link yang sudah ada, misalnya dia punya kasus flek, nah di YouTube itu udah ada yang tentang flek, nah kita bisa kirimkan. Kemudian yang keempat adalah follow up. Nah, uangnya itu ada di sini, uangnya ada di follow up. Nah, kalau misalkan teman-teman udah melihat, teman kita udah melihat video, udah melihat linknya, atau udah teleponan, jangan lupa di follow up, karena duitnya ini ada di follow up. Nah, gimana caranya? Biasanya kita tanya gimana bagian mana yang menarik dari postingan-postingan dari video yang udah kamu lihat seperti itu. Nah, dari situ kita akan terarah, oh berarti dia suka hal ini, dia suka hal itu. Untuk meng-closing juga akan lebih cepat. Nah, kemudian kalau misalnya nih belum closing nih, belum ada yang mau dibeli, jangan lupa minta izin. Nanti apalagi misalnya dia udah posting tuh ya di komen di status kita salah satu produknya nih, misalnya life pack gitu. Nah, kita bisa straight to the point, kita juga bisa bilang setelahnya, kita bilang gini, oke, kalau belum butuh saat ini, tapi nanti kalau misalkan ada promo-promo aku kabarin ya, gitu. Jadi kita udah minta izin duluan, dan kalau kita udah minta izin, otomatis nanti kita kalau ngontak lagi itu udah nggak sungkan karena udah minta izin. Dan follow up itu lakukan terus-menerus ya, jangan berhenti, tapi bukan neror juga gitu. Nah, lakukan follow up nih sampai ke berapa sih? Nah, untuk informasi, teman-teman, kalau misalkan melakukan follow up, untuk follow up yang pertama, itu closing rate-nya biasanya cuma 2%. Kemudian, kalau untuk follow up yang kedua, closing rate-nya meningkat jadi 3%. Kalau follow up ketiga, itu closing rate-nya menjadi 5%. Kalau follow up yang keempat, itu meningkat lagi menjadi 10%. Dan ternyata di follow up ke-5 sampai 12 itu closing rate-nya 80%. Dan banyak orang-orang yang tidak melakukan hingga ke 5 sampai 12 ini. Padahal sayang banget kan, kita udah nabur, kita naburnya lewat story gitu, atau bahkan ngechat. Sayang kalau nanti dituai orang lain. Jadi jangan berhenti follow up, lakukan terus dan dengan semangat. Oke. Nah, yang kelima, closing dan handling objection. Nah, pada saat kita mengclosingkan orang tersebut, jangan lupa dikasih kalimat closingnya juga. Dan mindset kita adalah kita udah closing, orangnya udah mau beli, udah mau jadi reseller atau pebisnis kita. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa kasih pertanyaannya gini, gimana? Mau 1 paket atau 2 paket? Atau mau galvanik aja atau mau home spa? Atau kalau TR90, mau yang rasa coklat atau yang rasa vanila gitu. Nah, kalau misalnya pada saat closing ini ada beberapa teman yang masih punya keraguan-raguan. Nah, di sini kita biasanya mengajukan yang namanya handling objection. Handling objection ini gimana sih? Kita biasanya orang contoh ya, handling objection itu mahal gitu. Nah, di sini kita punya formulanya. Formulanya yang pertama adalah klarifikasi, kemudian feel, felt, found. Klarifikasinya kita tanya dulu, mahalnya dibanding apa? Kemudian feel, oh iya benar, harganya kelihatan mahal ya. Felt, aku dulu, gitu, apa yang kita rasakan dulu? Aku dulu mengira juga harganya mahal. Found,
Tapi ternyata yang aku temukan di sini, nah ceritakan apa cerita yang kalian temukan di sini atau cerita leader yang pernah teman-teman dengar. Nah, di sini setelah itu oke, dia closing. Nah, kita tahap yang keenam adalah bergabung. Bergabungnya nanti dia dimasukkan di mana nih? Kalau customer, masukkan ke grup customer. Kalau bisnis, masukkan ke grup bisnis. Nah, itu dari tahapan-tahapan yang perlu kita perhatikan juga dalam story kita. Nah, lalu apa nih isi story-nya? Nah, ini yang penting nih. Nah, namanya juga highlight-nya adalah story. Story itu bercerita. Buat story yang storytelling. Jangan buat story yang kita kayak etalase toko doang. Nah, contoh deh, teman-teman nih, kalau misalnya lihat story orang, postingan pertama isinya sandal, next isinya baju, di next isinya blender, di next isinya vitamin, bosen nggak? Pasti akan langsung skip, gitu. Gitu kan? Nah, belum lagi kalau yang story-nya banyak banget. Saya yakin nggak akan dilihat sampai habis. Skip, kayak gitu. Nah, di sini gimana nih caranya supaya story kita itu story 1, apa ya story 2-nya, apa ya story 3-nya, sama buat story kita ini kayak drama Korea. Drama Korea itu kan terkenal ya nagihin. Buat kalau story kita ini juga nagihin, seperti itu. Nah, story yang nagihin gimana nih? Oke, yang pasti perlu ada persiapan. Nah, persiapannya gimana? Buat ide-ide yang menarik gitu. Cara buat idenya dapat dari mana nih? Di sini kita udah banyak banget teman-teman untuk dapat ide dari satu. Teman-teman bisa lihat di YouTube kita, YouTube OTG Live TV ya, itu ada tentang bisnis briefing, itu tentang bisnis. Kita bisa catat, kemudian itu kita jadikan untuk bahan story. Kemudian buat dari yang health talk gitu, health talk atau fat loss di hari Rabu, kita catat apa ilmu-ilmunya di situ banyak banget dan yang relate juga dengan new skin-nya. Kemudian beauty talk itu juga bisa. Setelah itu kita catat, kita buat bahan-bahannya gitu ya. Jadi dijabarkan ide-idenya ditulis. Dan jangan lupa kalau misalkan kok stuck ya, butuh foto gitu. Kita bisa buka contoh dari nama yang Pinterest. Itu banyak banget. Dan satu hal lagi yang banyak teman-teman itu nggak banyak tahu, kalau misalkan kita mendaftar New Skin, itu kita punya email. Nah, email yang kita daftarkan itu biasanya dapat bahan-bahan dari New Skin itu berupa konten isi tentang bahan-bahan ilmu-ilmu yang adding value dan juga diakhiri dengan foto produknya. Nah, di situ biasanya tulisannya tuh banyak banget. Nah, saran saya jangan mentah-mentah itu langsung dijadikan story, tapi di email yang kita dapat itu kita screenshot atau kita save gambarnya, kita crop per bagian, kita buat story. Jadi biasanya sih adding value, terus kemudian yang relate dengan produk kita, kemudian produk, setelah itu testimoni. Nah, jadi ada alurnya. Nah, teman-teman bisa nih bikin awal itu bikin 30 ide ya, ditulis ide-idenya, dan 30 itu berarti udah buat gambaran bahwa 30 ide ini bisa untuk 1 bulan. Nah, setelah itu gimana? Makanya supaya nggak habis, kita tambahkan 2-3 ide setiap harinya. Nah, biasanya ide-ide itu kadang kita nggak bawa buku ide kita nih ya, tapi kita kadang tiba-tiba muncul aja idenya. Nah, kita bisa pakai fitur notes di handphone kita catat nih, kita catat. Terus kalau misalnya saya juga sering tuh di mobil nih, lagi nyetir, tiba-tiba muncul ide. Nah, saya ambil notes, saya recording gitu. Jadi gunakan segala cara supaya ide itu segera tercatat, karena kalau misalkan ide itu kalau cuma di pikiran itu suka menguap gitu. Jadi pastikan ide-ide itu kalian tulis, teman-teman tulis, supaya itu juga menjadi bahan kita ya, kita nggak bingung seperti itu. Nah, kemudian satu saran saya juga yang penting adalah buat folder-folder di handphone, itu biasanya saya bikin 3 folder, yaitu tentang tentang Pharmanex, terus kemudian tentang TR90, kemudian skincare, dan juga bisnis. Nah, tujuannya apa? Kalau misalnya kita lagi stuck nih, aduh nggak bisa posting gitu. Paling nggak kita jam-jamnya udah jam posting nih, kita bisa segera buka folder kita dan kita langsung
masukkan di story kita itu foto yang udah ada di dalam folder itu. Biasanya ada tentang foto-foto produk ataupun testimoni. Nah, testimoni sendiri ini saran saya penting banget. Kenapa? Karena kita juga setelah follow up teman-teman kita yang menggunakan produk, kita jangan lupa nih, kita minta gimana hasilnya, gimana yang dirasakan dengan perontokannya, kayak gitu. Berkurang, kayak gitu. Nah, di sini kita jangan lupa minta untuk story chat ini aku screenshot ya untuk jadi berkat buat orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama seperti kamu gitu. Dan rata-rata mereka akan oh iya it's okay gitu, dan kamu bisa jadi berkat loh buat orang lain gitu. Orang akan happy. Nah, kita pada saat mau screenshot itu di bawah di bagian chat untuk kita ketik, kita tulis tuh nama kita dan juga nomor handphone kita. Nah, itu bisa jadi bahan story kita juga. Kemudian atau dari foto-foto gitu, foto wajah. Nah, kita minta izin juga dan kita bilang, oke, nanti wajahmu aku blur kok, matanya aku blur, atau mungkin namanya aku tutup gitu. Jadi paling enggak dia juga merasa aman dan kita juga enak untuk share juga ke orang lain, dan yang pasti jangan lupa copyright kita. Jadi copyright ini bisa dengan nama kita, atau kalau yang foto produk ada New Skin, lambang New Skin-nya gitu. Kita tulis bahwa ini menggunakan produk-produk New Skin, jadi nggak disalahgunakan oleh orang-orang lain dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, ada 4 hal yang harus dimaksimalkan dari feature story ini. Apa aja? Jadi feature story ini yang pertama, foto yang full layar. Jadi kalau kita lihat story kita, itu kan biasanya layarnya full. Nah, kita manfaatkan jadi supaya foto itu juga terlihat jelas, berikan juga judul-judul yang highlight 3 detik orang lihat, itu dia akan, wow, aku mau next story. Kayak gitu. Jadi buat judulnya juga yang besar. Nah, kemudian yang kedua, kita juga gunakan feature kalau misalkan untuk teman-teman terutama yang punya Instagram dengan follower 10.000, biasanya ini aja fiturnya adalah swipe up atau geser ke atas. Nah, itu kita gunakan untuk link ke WA kita. Jadi orang-orang yang melihat kalau dari Instagram dia tertarik, mereka bisa langsung link ke WhatsApp kita. Kemudian kalau untuk yang di WhatsApp sendiri itu enaknya itu juga bisa kita langsung tulis pakai tulisan. Biasanya kalau di story di pojok kanan bawah itu ada gambar pensil, kita bisa klik. Nah, di situ kita bisa masukkan website kita, website profile Instagram, Facebook, YouTube, atau website kita pribadi. Nah, di situ untuk apa? Orang-orang yang melihat story kita di story WA misalnya, kok sungkan masih mau kontak. Nah, paling enggak kalau dengan dia melihat link tersebut, dia klik, dia masuk ke akun sosial media kita yang lain. Di situ misalnya dia nanti bisa lihat ulasan-ulasan kita tentang bisnis, tentang produk. Nah, di situ akhirnya dia akan mulai tergerak, oh iya ya, ini kok menarik. Nah, akhirnya dia akan ngechat kita juga. Nah, kemudian yang ketiga, di story ini kita manfaatkan fiturnya lagi. Kalau misalkan di WhatsApp kita bisa dengan berikan pertanyaan, kalau di Instagram itu lebih enak, udah ada biasanya ada polling ya, polling pertanyaan atau kuis. Nah, misalnya nih bisa kita buat pollingnya gini, mana yang lebih mengesalkan buat kalian? Kalian lebih kesel mana? Jerawat atau flek? Gitu. Nah, dari situ orang-orang biasanya yang udah memberikan polling, kita bisa chat, kamu kesel ya kalau misalnya ada jerawat. Kenapa? Lagi berjerawat ya? Nah, di sini kita bisa straight ke topik-topik yang udah kita highlight di situ melalui pollingnya. Nah, kalau flek, kenapa? Kamu lagi ada flek kah? Kayak gitu. Nah, atau contoh lagi, misalnya kamu lagi punya masalah apa? Pori-pori besar atau wajah kusam. Nah, di situ dia misalnya polling. Oke, kita nanti bisa straight lagi nih. Kita tanya, oh, kamu sekarang lagi pori-porinya besar ya, udah pakai apa aja nih? Udah puas dengan hasilnya? Atau memang masih cari yang lain? Nah, setelah ngobrol nyambung, kok kebetulan aku punya nih yang membantu untuk masalahmu. Atau kalau di sisi bisnis, kita bisa juga buat pollingnya, lebih suka mana? Bisnis online atau bisnis offline? Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, yang bisa kita maksimalkan juga kalau di Instagram itu kita punya ada yang namanya Instagram Story Highlight. Kalau kita buat story di pojok kanan bawah biasanya ada tulisan highlight.
Nah, ini untuk menyimpan story kita, dan ini kita nanti bisa kelompokkan. Misalnya, topik kita pada saat itu tentang galvanik. Nah, story itu bisa kita simpan, highlight ke yang tentang galvanik. Jadi orang ketika lihat profile kita pun, dia udah lihat nih ada tentang galvanik, TR90, bisnis, kemudian motivasi gitu. Nah, jadi orangnya pun akan lebih enak untuk melihat story-story kita yang lama. Saran saya kalau misalkan di Instagram sendiri, coba pakai yang namanya hashtag, feature hashtag, dan juga lokasi. Kenapa? Karena ini akan menjangkau lebih luas lagi orang-orang yang melihat story kita. Nah, kalau misalkan kita mau dilihat, contoh nih, saya dari Malang. Nah, di Malang ini biasanya saya nggak cuma pakai location Malang, tapi salah satu lokasi di Malang, misalnya Starbucks Araya, kayak gitu. Nah, kalau di Starbucks Araya saya location-nya input di situ, nanti di story kita ini bisa dilihatnya oleh siapa aja. Orang yang di Starbucks Araya, yang lagi lihat location Starbucks Araya, sama yang di Malang. Jadi jangkauannya akan lebih luas. Nah, kalau untuk location sendiri, kita bisa jangkau orang-orang yang lebih luas kalau Instagram kita itu nggak di private. Itu menjadi sebuah catatan penting, seperti itu. Nah, kemudian story sendiri ini berapa story sih yang disarankan gitu ya untuk dalam satu hari. Nah, biasanya saya postingnya itu 7-10 story dalam satu hari dengan 2 foto setiap kali posting. Jangan sampai terlalu titik-titik sampai banyak ya. Nanti orang-orang nanti males ngelihatnya. Nah, jam posting yang baik itu sebaiknya adalah pada saat jam 6 sampai jam 8 pagi, jam 12 siang, biasanya pada saat makan siang, kemudian jam 18 sampai jam 19 saat makan malam, dan juga saat mau tidur. Nah, di sisi-sisi itu, di antara bahan-bahan postingan kita, selipkan juga kegiatan-kegiatan yang menjadi passion kita. Misalnya, kalau saya sebagai dokter gigi, saya biasanya posting juga tentang kegiatan saya sebagai dokter gigi. Atau tunjukkan sebagai mom juga gitu. Pada saat teman-teman yang sudah berumah tangga, ada quality time bersama anak nih. Nah, di situ kita juga bisa tulis bahwa wah, di sini aku bisa menggunakan waktu bersama keluarga dan bisa mengatur waktu bersama keluarga, masih bisa family time kayak gitu. Dan itu akan membuat orang, wow, menarik juga ya, bisa kerja tapi juga bisa punya family time-nya gitu. Nah, postingan-postingan yang kita jadikan untuk story itu bukan yang cuman semaunya kita, tapi apa yang kira-kira juga orang itu suka melihatnya. Jadi bukan cuman jalan-jalan cuman jalan-jalan biasa diposting, enggak, harus ada caption-caption yang orang itu ada adding value. Jadi misalnya nih, kerja boleh tapi selalu ingat bagi waktu untuk keluarga. Ingin tahu cara membagi waktu di bisnis ini, aku diajarin loh untuk bisa punya waktu bukan hanya berbisnis tapi untuk memiliki waktu bersama keluarga. Mau tahu cara bagi waktu? DM aja. Nah, itu ada call to action-nya lagi. Dan saran saya, kalau misalkan pada saat membuat status, berikan juga emoticon. Kenapa? Karena status ini kita nggak bisa mengekspresikan diri, ekspresinya lewat apa? Lewat emoticon itu. Ketika orang lihat status kita yang ada emoticon, orang tuh akan melihatnya, wah orang ini ramah ya, wah orang ini semangat ya, gitu. Jadi kita bisa pakai misalnya yang tanda smile, yang love, matanya pakai love, atau yang fire, itu artinya semangat, gitu. Jadi kita pergunakan fitur emoticon ini. Nah, kemudian saran saya kalau misalkan ingin posting itu jangan cuman foto-foto, tapi mix foto, kemudian tulisan, dan video. Kenapa video itu penting? Karena video itu ada fitur, ada musiknya, kemudian ada juga lightingnya. Nah, kenapa? Karena di sini kita juga mau main emosinya orang yang melihat story kita. Nah, contoh deh gambarannya gini. Contoh kalau kita lagi nonton film horor. Kalau film horor misalnya tanpa ada musik gitu, dan pastikan video teman-teman yang diposting di story harus ada musik gitu. Kenapa? Kalau misalnya kayak film horor ya, nggak ada musik, nggak ada lighting, kuntilanak muncul, ya muncul aja kayak gitu. Jadi ya udah, cuman kita yang lihat akhirnya kan ya udah gitu. Tapi kalau misalnya jeng jeng jeng, nah itu kita akan semangat kayak gitu. Nah sama, kalau misalkan di story kita buat video yang ada suaranya. Contoh nih, kalau yang H-Lock Boost ya, H-Lock Boost itu tuh ya benar nggak serem film kalau nggak ada audionya. Sama, story kita juga
nggak akan greget kalau nggak ada audionya. Nah, jadi buat contoh yang Agelog Boost nih, banyak juga ya di YouTube, di officialnya New Scan, itu yang alat ini itu di shoot dari bawah, dari kanan, dari kiri, kemudian lighting, musiknya. Nah, orang akan lihat, dia nggak megang, tapi merasakan feelingnya. Dan itu akan membuat dia, wah, aku kok tertarik, apa ini? Nah, dia akan ngechat ke kita. Jadi, kita main juga di emosinya, seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong minta maaf, ini overtime sedikit ya, saya minta waktunya sedikit lagi. Oke, akan saya percepat. Jadi selain itu, selain dari bahan-bahan yang video, foto gitu ya. Nah, kita juga bisa selingi dengan foto-foto kita lagi packing seperti itu, atau mungkin barang-barang kita yang datang, foto-foto produk kita. Jadi orang juga akan lebih trust ke kita dan melihat bahwa wow, bisnisnya ini tetap jalan ya di masa seperti ini gitu. Kemudian buat juga topik. Tadi kan saya udah bilang ya 30 ide. Nah, buat topik-topiknya, satu hari satu topik gitu. Jangan postingnya itu Lifepack, Marine Omega, Galvanic, Home Spa, nggak relate gitu. Orang akhirnya aduh jualan mulu, bosen gitu. Buat yang satu cerita kayak drakor tadi itu loh. Jadi misalnya topiknya hari ini mau kesehatan, topik hari Selasa tentang skincare, topik hari Rabu tentang bisnis, Kamis tentang fat loss. Nah, itu buat satu-satu topiknya. Misalnya tentang kesehatan mau tentang Lifepack, nah, itu. Terus kemudian jangan langsung tentang life pack-nya, tapi adding value-nya, cerita dulu tentang bahwa kita butuh antioksidan. Antioksidan itu apa? Baru story tentang life pack-nya. Nah, di life pack ini ada apa aja? Dilanjutkan dengan testimoninya. Lalu, buat juga kalau misalnya ke postingan yang bagian produk, itu saran saya gini, kalau teman-teman, saran saya sih jangan langsung posting harga sih ya. Bisa kalau misalkan saya biasanya pakai trik gini, contoh nih, jualnya satu paket ya, saya paketkan. EP24, kemudian roll on sama fem wash gitu. Saya paketkan, saya tulisnya gini, 200 ribuan dapat 3 item. Nah, itu untuk apa? Untuk mancing. Nah, nanti dia akan ngechat kan. Pada saat ngechat, wih, kita tulis kapan lagi dapat produk New Skin dengan harga segini dapatnya udah 3 item. Gitu. Dia akan ngechat, wih, 200 ribu dapat 3 item. Nah, kita bisa tanya nih, oh bagian mana yang menarik? Kamu tertarik yang produknya yang mana? Sepaket atau salah satu atau gimana? Oh, aku tertarik ketiganya. Oh, oke. Harga paketnya ini sebenarnya misalnya 279.000. Nah, kita baru ngomong itu di dalam chat gitu. Ribuannya kan bebas tuh, ribuannya berapa kayak gitu. Kemudian di sini juga saya biasanya kasih tulisan misalnya diskon 30%, diskon 15%. Nah, itu saya diskonnya itu hitungnya dari harga retail. Seperti itu. Jadi orang prinsipnya tuh suka dengan yang namanya diskon. Jadi itu bisa menjadi satu bahan postingan yang memancing orang untuk ngechat ke kita gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman nih bingung nih belum bisa untuk bikin bahannya gitu ya. Nah, kabar baik di sini kita punya tuh satu lagi yang namanya The Beauty. Nah, The Beauty ini itu kita punya yang namanya photo bank dan itu udah ada bahan-bahan yang siap kita untuk sharingkan. Nah, gimana nih contohnya? Saya izin sharingkan, jadi ya, sorry. Nah, di sini oke. Nah, ini contohnya. Jadi, di story pertama kita tulis dulu nih tentang cara penularan virus corona. Nah, orang akan lihat terus bertahan di virus corona di berbagai benda. Story yang selanjutnya, yang pertama. Nah, kita butuh nih makanya yang namanya antioksidan. Di caption title kita bisa tulis, nah, apa tuh antioksidan? Dapat dari mana aja? Nah, ini loh daftar butuh antioksidan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian, next lagi. Nah, manfaatnya apa aja sih? Kita posting yang sebelah kiri. Kemudian yang sebelah kanan, manfaat bagi kulit wajah. Nah, terus kemudian oke deh kita masuk. Nah, untuk memperoleh dari sayur buah, nah terus masuk deh produk kita. Jadi akan relate dan oh iya ya gitu. Jadi kita membuka pikiran orang tersebut. Dan diakhiri akan lebih baik lagi kalau ada testimoni-testimoninya. Biasanya kalau testimoni-testimoni itu kita bisa pakai ya yang tulisan-tulisan kayak gitu. Terus kemudian tulisan teman kita screenshot,
Kemudian kita kayak kasih stiker lingkaran tuh, misalnya kerontokan berkurang. Nah, itu kita highlight di situ. Jadi orang biasanya kalau lihat story itu kan, aduh kok tulisan males. Tapi kalau kita kayak kasih highlight lingkaran di poin yang kita maksudkan, orang akan langsung tertuju, loh, kerontokan berkurang. Nah, siapa tahu yang lihat story kita itu lagi cari butuh untuk masalah kerontokannya. Kemudian kalau yang saya sarankan, jangan cuma tergantung pada postingan-postingan yang diberikan di grup atau yang dari The Beauty juga. Kenapa enggak kalau kita juga bisa berkembang? Nah, kita bisa bikin loh konten-konten kita sendiri. Contoh, kalau di sini biasanya saya suka kasih saran kalau untuk foto kita bisa pakai aplikasinya tuh PixArt, terus kemudian Photogrid, kemudian Canva, dan jangan lupa kasih copyright juga ya, nama, kemudian nomor handphone kita. Kalau video bisa pakai KineMaster, Filmora. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa di konten kita ini perlu dikasih nama kita, kontak kita, karena di sini saya sering ya, jadi buat konten itu ada yang satu orang suka itu ini tentang 1 minute motivation. Jadi saya punya story itu yang saya bikin itu 1 minute motivation. Nah, ini orang-orang pada suka. Biasanya dia akan kontak chat saya dan dia akan tanya gini, minta dong story-nya, aku mau share nih, gitu. Boleh share lagi. Nah, itu story kita kasih ke orang itu, orang tersebut akan post lagi di story-nya. Dan itu akan dilihat dari teman-temannya. Teman-temannya kalau suka dengan story kita, udah ada kontak person kita, dia akan ngecek nih, ini orang siapa ya, kok seru banget, aku mau dapet lagi nih. Dia akan move ke story-story kita, ke yang akun-akun kita itu, dia akan cari tahu tentang kita. Dan jangan-jangan dia ini adalah orang calon pebisnis kita nih. Nah, jadi makanya jangan lupa selalu cantumkan juga di konten-konten yang kalian buat sendiri dengan nama kalian, dengan nama-nama teman-teman, akun-akunnya, seperti itu. Kemudian, satu saran saya, story ini memang menjadi sebuah tools, tetapi jangan cuma berpacu pada story aja. Maksudnya gimana? Gini, sebelumnya ini ada satu lagi contoh ya, kalau untuk microblog seperti itu ya. Jadi ini saya juga buat konten, itu salah satunya tentang biasanya kesehatan kulit. Jadi, bentar ya. Oke. Nah, ini. Oke, jadi di sini biasanya nih, saya tulis nih buat highlight-nya. Kulit kusam, begini 7 tips mengatasinya. Nah, di bawah ini udah ada saya kasih akun saya juga. Kemudian, buat story yang selanjutnya, 7 tips gitu ya. Nah, kita kasih preview dulu nih, normal seperti apa, berminyak seperti apa. Nah, apapun jenis kulitmu, coba lihat 7 tips berikut. Nah, ada 7 nih, tapi yang saya posting di story biasanya cuma 3. Saya cut di sini. Di title-nya, di caption-nya saya tulis, untuk poin ke-4 sampai ke-7, kalau mau tahu lebih lanjut, boleh DM saya. Biasanya teman-teman akan tanya, loh kok cuma 3? Loh, apa nih yang selanjutnya? Nah, kita bisa kasih nih bahan-bahan yang selanjutnya sambil kita tanya. Tujuan tadi kan engage ya, sambil kita tanya, kenapa kamu lagi punya masalah wajah kusam? Dan seterusnya kita bisa berlanjut obrolannya. Nah, kemudian kita bisa nih, kalau yang itu cara secara umum, cara secara khususnya apa? Nah, kita bisa masuk ke postingan-postingan kita nih. Nah, ini contohnya eksfoliasi. Apa sih eksfoliasi? Kita bisa kasih ya. Terus ini loh, ada yang bisa membantu kamu untuk eksfoliasi di rumah. Kita kasih bahan-bahan postingan yang menarik seperti ini, orang tentunya akan senang melihatnya. Seperti itu. Nah, kemudian, oke. Nah, saran saya, tadi saya kembali ya, story ini memang salah satu tools, tapi saran saya bukan hanya berpacu pada story untuk selling maupun untuk mencari mitra pebisnis kita. Tetapi kita juga perlu secara aktif. Maksudnya gimana? Saya berikan gambaran kalau posisikan diri sebagai pembeli juga, gitu, sebagai pembaca juga. Nah, penting untuk kita contoh, kalau kita lagi di mobil, kita mau beli tongkat tol, itu ya, yang untuk e-tol. Kalau kita di dalam mobil, kira-kira kita sedang butuh tongkat tol tersebut, enak membeli pada orang yang datang ke mobil kita, atau kita yang harus menepikan mobil kita, dan kita harus ke toko yang ada di samping, di jauh sebelah sana, kita nepikan dan kita beli dulu. Bukankah lebih enak pada orang yang sedang menawari kita ke mobil? Sama halnya seperti di sini, status kita tuh kayak story kita itu seperti kayak
toko itu gitu. Nah, jadi supaya kita juga lebih banyak grab customer, lebih banyak grab pebisnis, kitanya juga harus aktif gitu. Kita sapa teman-teman kita forming dia ngobrol tadi ya seputar family, occupation, hobinya dia atau keuangan gitu. Nah, dari situ nanti kita akan lebih mudah untuk masuk. Jadi aktif maupun pasifnya itu tetap berjalan seiringan seperti itu. Nah, satu hal nih yang bisa saya sampaikan juga, di sini saya mau sharingkan satu foto. Bentar ya. Oke, nah jangan menyerah. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, kenapa kok jangan menyerah gitu. Teman-teman tahu bahwa Thomas Alva Edison adalah pencipta lampu. Kalau misalkan dia gagal pada ke 1999 kali, dia menyerah. Di saat ini kita akan hidup tanpa lampu. Dan satu langkah lagi itu akan mengubah kehidupan kita banyak sekali. Dan jika Kolonel Sanders tidak memasuki restoran ke 1009 untuk menawarkan resepnya, saat ini tidak akan ada yang namanya KFC. Dan itu juga yang berlaku untuk teman-teman di sini, terus berjuang dan penolakan itu memang akan ada. Tapi pertanyaannya saat ini, siapa sih yang sebenarnya teman-teman cari? Orang yang belum mau atau orang yang mau? Dan yakinlah di antara orang-orang yang belum mau itu pasti ada yang mau. Dan fokus kita adalah mencari orang yang mau. Jangan lupa selalu lakukan follow up karena semua orang akan miskin pada waktunya. Oke, sekian sharing saya pada pagi hari ini. Semoga sharingnya bisa bermanfaat dan jangan lupa ilmunya diaplikasikan. Dan satu hal, don't forget to be happy because every day is a happy day. Terima kasih, dadah.